Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Aulia Mutira, NIM B1C1230008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan VLOOKUP dan VLOOKUP. Kemudian juga saya akan menjelaskan tentang penggunaan pivot table dan bagaimana cara mengurutkan data secara ascending maupun descending. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Untuk penggunaan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, maka di sini kita langsung saja menggunakan contoh. Di sini saya mempunyai contoh soal yang mencakup penggunaan VLOOKUP dan VLOOKUP. Maka kita langsung ketik tabel yang ada di sini, kemudian juga kita harus membuat tabel referensi yang mencakup tabel gaji dan tabel potongan. Langsung saja kita ketikkan, kembali ke Excel. Kemudian kode pegawainya ini bisa kita perpus terlebih dahulu. Kemudian golongan, kemudian nama, kita tulis juga dulu. Jabatan, kemudian kita bisa buatkan tabel. Kemudian kita akan membuat tabel referensinya. Nah, di sini buat item yang border, kemudian pilih yang all border. Kata ini, mungkin ininya bisa kita control bold, kemudian pilih reward. Nah, di sini kita buatkan tabel referensi. Tabel referensi sendiri itu terdiri dari tabel gaji pokok dan tabel potongan. Tabel gaji dan tabel potongan. Nah, di sini langsung kita tekan juga tabel gajinya. Golongan gaji pokoknya jika 3A maka 3.700.000. Ini kita bisa gunakan format counting. Tabel potongannya. Ini tadi 3A, 3B dan 3C. Buatkan dulu tabel di sini. Ctrl V. Baik, maka langsung saja kita isi yang bagian jabatan dapur potongan jumlah potongan gaji bersih berdasarkan suruhan yang ada di soal. Soal pertama keterangannya adalah jabatan diisi menggunakan fungsi if dan string need. Jika ADM maka jabatan staf administrasi, jika TPD maka jabatan tenaga pendidik. Maka jabatan di sini kita isi kita menggunakan rumus if dan need. Kenapa menggunakan if need? Karena
Untuk logical testnya sendiri, untuk ADM sendiri itu berada di tengah-tengah kata. Maka kita harus menggunakan mid sehingga huruf yang kita mau itu bisa tersedia. Ketikkan dulu mid. Kemudian teksnya yang ini, tanda titik koma, start now, dimulai dari huruf keberapa atau karakter keberapa. Di sini dapat kita lihat setelah 2013 ada 4, maka dimulai dari huruf ke-5. Kemudian answers, berapa huruf yang diminta, itu ada 3, yaitu A, D, dan M. Ada 3. Langsung balas kurung. Mid-nya di sini merupakan logical test-nya. Nilai yang A, nilai yang mau diuji. Jika nilai yang mau diuji sama dengan menggunakan fungsi logika di sini sama dengan ADM seperti yang di soal tadi, ADM, maka jabatannya staf administrasi. Maka value if true-nya, maka hasil jika benar adalah staf administrasi. Jangan lupa untuk menambahkan tanda petik. Kemudian value if false-nya, hasil jika salahnya adalah tenaga pendidik. Karena di sini kita hanya menggunakan 1 kali if saja, maka balas kurungnya tentu hanya 1 kali. Langsung enter. Yang dapat kita lihat di sini adalah staf administrasi. Sesuai ya, karena di sini ADM, maka di sini staf administrasi. Langsung kita langsung tarik saja ke bawah untuk mempersingkat waktu. Staf administrasi, tenaga pendidik sesuai. Tenaga pendidik, staf administrasi, tenaga pendidik. Oke, kemudian untuk gapok. Kembali kita ke soal untuk lihat apa yang diminta dari gapok ini. Gapok diisi menggunakan rumus VLOOKUP dengan tabel reference adalah tabel gaji. Maka langsung saja di sini kita bisa menggunakan tabel VLOOKUP. VLOOKUP, kita masukkan rumusnya VLOOKUP. Lookup value. Lookup value yang dilihat adalah, karena di sini menggunakan golongan, kita langsung lookup value-nya adalah 3A. Yang dicari adalah, hasil yang dicari adalah untuk 3A. Kemudian tanda titik koma, tabel array-nya adalah tabel gaji. Di blok saja keseluruhan ini, dikunci dengan menggunakan F4. Kemudian tanda titik koma lagi, call index 6-nya itu di kolom keberapa yang digunakan, karena di sini mau mencari gapok dan gapok itu ada di kolom kedua, maka di sini kita ketik saja 2. Tanda titik koma kembali. Kemudian range lookup-nya. Range lookup ini karena kita mencari harus sesuai, harus tepat, maka kita menggunakan range lookup. Nah, tuh. Langsung balas kurung, enter. 3.700.000 karena 3A, maka gapoknya adalah 3.700.000. Dan mungkin ini bisa kita dahulu. Nah, ini. Kemudian kita lanjutkan ke di sini kita menggunakan dulu counting. Nah, hal yang sama juga dilakukan di sel di bawahnya. Di lookup, kemudian lookup array-nya adalah golongannya, kemudian tabel kedua, tabel array-nya adalah tabel gaji, di blok saja, kemudian dikunci menggunakan F4, kemudian tanda titik koma lagi, call index 6-nya itu ada di kolom kedua,
Kolom kedua tanda titik koma kembali harus maka 0. Pembalas kurung enter 4.100 sesuai. Nah, langsung kita tarik saja ke bawah untuk dipersingkat. Nah, hasilnya akan sesuai. Oke. Langsung kita ke potongan. Kalau untuk potongan sendiri itu kita gunakan lookup karena di sini tabel potongannya itu berbentuk horizontal. Maka bisa kita lihat juga di sini di soalnya potongan diisi menggunakan rumus lookup dengan tabel referensi tabel potongan. Oke, langsung saja kita tentukan lookup-nya. Lookup value-nya itu masih sama. Yang kita gunakan di sini adalah golongannya. Kita menggunakan golongan 3A, kemudian tanda titik koma, tabel array-nya itu adalah tabel potongan. Jangan lupa untuk dikunci menggunakan Fn F4, kemudian tanda titik koma kembali, row index 6. Kalau tadi dia menggunakan column, di sini kita menggunakan row karena bentuknya horizontal, berada di baris berapa yang kita mau. Nah, di sini kita menggunakan baris yang kedua. Maka row index 6-nya itu ada di nomor 2. Kemudian range lookup-nya itu dia harus tepat, maka harus 0. Enter maka hasilnya 0,02. Lalu di mana 0,2 ini merupakan 2%. Coba kita menjadikan persen dulu di sini. Hasilnya 2%. Sesuai. Hal yang sama juga dilakukan di sel-sel di bawahnya. Langsung masukkan saja rumus lookup. Lookup, kemudian lookup value-nya itu 3B. B3 itu maka tabel array-nya adalah tabel potongan, di blok saja, kemudian dikunci menggunakan Fn F4, kemudian row index 6-nya itu ada di row kedua, 2, maka karena harus tepat maka menggunakan 0, enter. Maka langsung saja kita tarik saya ke bawah untuk mempersingkat dan sesuai. Oke, kemudian untuk jumlah potongan. Kita lihat dulu di sini jumlah potongan itu perintahnya bagaimana. Jumlah potongan gapok dikali potongan dan gaji bersih adalah gapok dikurangi jumlah potongan. Gapok dikali potongan. Maka gapoknya, gaji pokoknya ini akan dikalikan dengan potongan. Langsung kita isi di sini sama dengan dia tidak menggunakan rumus lagi. Langsung saja ketik sel untuk gapok, kemudian kita kalikan tentang dengan 2%. Enter. Nah, langsung saja yang lain pun begitu. Kita langsung yang di gapoknya, kemudian dikalikan di potongan. Enter, maka untuk mempersingkat bisa kita tarik ke bawah. Nah, sesuai. Maka gaji bersihnya seperti disebutkan tadi, diperintahkan tadi bahwa gaji bersih adalah gaji pokok dikurangi jumlah potongan. Enter. Hasilnya 3.626.000. Hal yang sama juga dilakukan 4.100.000 dikurangi jumlah potongan, maka enter, hasilnya 3.977.000. Tarik saja dan sesuai. Saya pikir sudah jelas untuk penjelasan mengenai penggunaan lookup dan VLOOKUP. Kemudian kita lanjutkan ke penjelasan mengenai penggunaan pivot table, juga bagaimana cara untuk mengurutkan data secara ascending dan descending. Nah, di sini kita tambahkan dulu sheet. Kita sudah mempunyai soal di sini untuk mempraktikkan pivot table, juga bagaimana cara untuk mengurutkan ini semua. Pertama adalah kita buat dulu tabel ini, kita buat dulu data-data ini, kita ketikkan, kemudian apa?
kemudian dulu negatif negatif lakukan negatif negatif lakukan negatif lakukan negatif kemudian salesnya itu kita ketikkan juga menggunakan jadi accounting wajib maka sudah ini bisa kita buatkan dulu tabel. Kita bisa coba dulu. Nah, kemudian kita bisa jawab dulu untuk bagian ini. Urutkan kota berdasarkan penjualan dari sales terbanyak ke terkecil. Nah, bagaimana urutkan kota berdasarkan penjualan dari sales terbanyak dan terkecil? Maka di sini bisa kita blok dulu semua, kemudian kita pilih yang sort and filter, atau bisa kita di sini dan pilih yang sort. Pilih yang custom sort dan sort by, karena kita di sini mintanya adalah sales terbanyak, penjualan berdasarkan penjualan dari sales terbanyak, maka kita bisa pilih yang kolom C. Yang sales. Yang diminta adalah salesnya berdasarkan penjualannya. Karena diminta adalah dari terbesar ke terkecil, maka bisa kita pilih yang largest to smallest. Ini merupakan descending. Descending, largest langsung oke. Bisa kita lihat di sini diurutkan dari penjualan paling besar 29.500, 7 juta sampai yang paling sedikit penjualannya di Shopee. Sudah berdasarkan kota dan penjualan terbanyak. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini apalagi yang diminta. Urutkan pendapatan bersih dari terbesar ke terkecil. Kalau untuk mengurutkan pendapatan bersih, maka kita bisa pilih yang ini. Sort. Langsung saja sort largest to small. Nah, bisa kita lihat ini dari pendapatan terbesar ke yang terkecil. Namun, itu tidak bisa dilakukan satu kali. Misalnya kita inginkan sales terbanyak, maka ini 500, tapi pendapatan bersihnya belum tentu yang paling tinggi. Maka tidak bisa dilakukan dalam satu tabel begitu. Harus dilakukan contoh saja. Misalnya ini kita copy saja dulu. Kita copy, Ctrl C, kemudian di sini kita enter. Nah, kita bergerak. Misalnya di sini kita berdasarkan pendapatan bersihnya, sudah sesuai pendapatan bersih dari yang paling tinggi. Nah, di kota ini di tabel yang ini kita mengurutkan berdasarkan yang paling dari salesnya penjualannya. So, kita bisa klik yang ini, kemudian yang terbesar largest to smallest. Oke. Bisa kita lihat ini udah berbeda kan? Di sini berdasarkan penjualan terbanyak dan di sini dengan pendapatan bersih terbanyak. Kita bisa membuat pivot.
Untuk membuat pivot table, bisa kita pilih yang insert ke menu insert, dan di sini ada keterangan pivot table. Kita klik saja. Sesuai. Untuk kota bisa kita ke row labels. Kita bawa ke row label. Kita bawa ke row labels, kemudian untuk produk kita bawa di column. Boleh juga kalau misalnya kita mau bawa di sini dan kotanya kita bawa ke column. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk salesnya kita bawa di sini dan pendapatan bersih juga kita bawa di sini. Fungsi dari pivot table ini sendiri sebenarnya adalah untuk meringkas informasi tabel atau daftar dalam Excel sehingga diperoleh informasi ringkas dengan analisis informasi yang diperoleh dari kombinasi kolom dan kolom data dalam tabel. Nah, misalnya untuk meringkas, misalnya kita hanya mau cari yang kita mau cari untuk batu granit saja, penjualan batu granit, maka kita bisa unchecklist yang ini, kemudian kita pilih saja batu granit, maka yang dimunculkan hanya batu granitnya saja. Kalau misalnya kita mau dengan lemari jati, bisa tinggal kita select saja, oke. Kemudian untuk kolom labelnya, misalnya kita mau pilih yang data untuk sengkang saja, maka kita bisa checklist yang sama bonek, ini kita oke. Maka hasilnya kan hanya dari sengkang saja, mulai dari sum of sales-nya dan pendapatan bersihnya, maupun juga totalnya, total sum of sales-nya dan total pendapatan bersih juga tersedia di sini. Nah, di sini kita select lagi. Kemudian kita mau mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil hurufnya, maka bisa start A to Z. Kemudian untuk column labels-nya juga, misalnya kita mau mengurutkan dari angka perolehan terbanyak ke terkecil, bisa juga short C to Z. Nah, dapat kita lihat di sini diurutkan berdasarkan pendapatan dari yang terbesar ke terkecil. Saya pikir cukup itu saja penjelasan mengenai pivot table dan cara mengurutkan data, mulai dari descending dan ascending, juga bagaimana cara untuk membuat pivot table. Dapat kita simpulkan kalau untuk mengurutkan data itu bisa kita ke menu sort dan pilih yang A to Z itu namanya ascending, dan kalau Z to A itu namanya descending kecil. Kemudian untuk pivot table sendiri itu bisa kita ke menu insert dulu, kita bisa blok keseluruhan datanya, kemudian ke menu insert. Ini di insert itu tersedia pivot table, maka cukup diklik saja itu dan kemudian diarahkan mau di bagian mana, kotanya di column, kotanya di rows itu bisa, kemudian pendapatan bersihnya itu tetap di value. Nah, saya pikir cukup itu saja. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai lookup, VLOOKUP, pivot table, dan mengurutkan data. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.